Halo rekan-rekan misioner yang terkasih, salam kenal dengan saya, Romo David Tristianto Okarem. Saya sekarang sedang bertugas di Hong Kong, di sebuah paroki kecil bernama Santa Ana di Stanley, Hong Kong. Hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian rekan-rekan misioner untuk merenungkan bersama misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Wah, apa ini misteri ya? Mungkin dengan mendengar kata misteri kita punya pengertian yang aneh-aneh ya, terutama di Indonesia, misteri gunung berapi, misteri apalah apa ya. Nah, dalam gereja Katolik, pengertian misteri itu adalah sesuatu yang kita mengerti sebagian. Kita mengerti sedikit, tetapi secara luas kita banyak yang tidak mengerti. Nah, dalam gereja Katolik, misteri yang paling besar dan paling dalam adalah misteri Tritunggal Maha Kudus. Nah, kita mengetahui misteri ini dari Yesus Kristus, ya. Karena Yesus Kristuslah kita mengetahui siapa itu Allah. Allah itu adalah Allah yang Esa. Tetapi Allah yang Esa ini mempunyai 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Satu Allah dengan 3 pribadi yang hidup dalam satu kesatuan. Allah mengungkapkan rahasianya yang terdalam melalui putranya Yesus Kristus. Dan Allah mengundang kita semua untuk berbagi dalam kehidupannya. Tugas kita bukan untuk mengetahui atau belajar mendalam tentang misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini. Karena dengan kemampuan otak kita tidak akan pernah mampu mengerti secara penuh misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, pengalaman ini dialami oleh Santo Agustinus. Dia seorang yang sangat cerdas dan dia ingin mengetahui rahasia Allah, misteri Allah, terutama misteri Tritunggal Maha Kudus. Bagi Agustinus, semua itu harus dapat dijelaskan dan dimengerti. Nah, maka Agustinus berusaha untuk mengerti misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, suatu kali dalam permenungannya dia di tepi pantai untuk merenungkan misteri Tritunggal Maha Kudus ini. Dari kejauhan dia melihat seorang anak kecil ya. Anak kecil ini berlari ke laut, kemudian dengan tangannya dia memasukkan air ini ke dalam lubang yang dia buat. Nah, lalu Agustinus ini penasaran karena lihat anak ini mondar-mandir. Kemudian Agustinus mendekati anak itu. "Hei nak, apa yang kamu buat?" Nah, si anak ini kemudian mengatakan, "Ini Om, saya mau memindahkan air laut ini semuanya ke dalam lubang yang sudah saya buat." Wah, Agustinus kemudian tertawa terbahak-bahak. "Wah, kamu ini nak, bagaimana mungkin air laut yang seluas itu kamu masukkan ke dalam lubang yang kecil yang kamu buat ini?" Dan anak itu berkata kepada Santo Agustinus, "Begitu juga engkau tidak akan pernah mengerti misteri Allah Tritunggal Maha Kudus dengan otakmu yang kecil itu." Nah, rupanya si anak kecil ini adalah Allah sendiri yang berkata kepada Santo Agustinus. Lalu apa tugas kita? Tugas kita tidak lain adalah untuk meneladan gaya hidup keluarga ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang paling penting. Bukan mengerti secara mendalam, secara menyeluruh misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus
dengan kemampuan kita yang terbatas. Yang paling penting adalah meneladan hidup Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Lalu apa inti hidup Allah Tritunggal yang Maha Kudus? Nah, Injil pada hari Minggu menjelaskan tidak lain inti hidup Allah Tritunggal yang Maha Kudus adalah kasih. Karena kasih inilah yang sungguh mengikat Allah Tritunggal Maha Kudus menjadi satu. Nah, jika kita hidup dalam kasih, maka kita akan dipersatukan satu dengan yang lain, teristimewa dengan Allah sendiri, keluarga Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, salah satu karakteristik kasih itu apa yang paling penting? Tidak lain adalah memberi. Ya. Memberi apa? Memberi diri. Seperti Yesus sendiri telah meneladankan kepada kita. Yesus memberi dirinya untuk keselamatan kita manusia, agar kita manusia boleh dipersatukan dengan Allah sendiri, dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, memberi itu gak gampang para saudara. Memberi itu sulit. Ya, kata Mother Teresa, kalau memberi kamu harus mengalami yang namanya rasa sakit. Seperti Yesus sendiri. Yesus dengan memberi dirinya, Yesus harus menderita, bahkan wafat di salib. Para saudara yang terkasih, pemberian diri secara total itu menuntun kita pada kesatuan yang kuat. Jika dalam sebuah keluarga, masing-masing anggota keluarga memberi diri, dalam komunitas, masing-masing anggota komunitas memberi diri, maka keluarga dan komunitas akan menjadi satu dan kuat. Nah, dunia sekarang ini banyak orang yang mencari kesuksesan, materi, sehingga banyak keluarga, banyak anggota lingkungan kita merasa kesepian dan kesendirian. Karena orang mencari untuk dirinya sendiri. Ya. Maka kita diundang agar kita mau belajar seperti Allah sendiri, memberi dengan kasih, agar kita masing-masing semakin disatukan, semakin dikuatkan, terutama kita disatukan dan dikuatkan dengan Allah sendiri, karena Allah tidak menginginkan kita sendirian dan merasa kesepian. Ya, maka satu-satunya jalan menuju kesatuan yang kokoh dan kuat dan kebahagiaan adalah dengan meneladan hidup kita pada teladan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semoga setiap kali kita membuat tanda salib, kita juga diingatkan akan iman kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Amin.